Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di mata kuliah ini, Putri nanti sharing terkait dengan materi berpikir kritis dalam keperawatan ya. Untuk kaitannya adalah kaitan materi khususnya terkait dengan bagaimana berpikir kritis di mengambil keputusan ya, clinical judgment, bagaimana mengambil keputusan dan apa sih alasannya dan terkait dengan metode-metode ilmiah. Untuk prolognya mungkin sudah dijelaskan dosen lain ya, jadi Putri hanya sekilas saja terkait prolog materi berpikir kritis ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita, bukan hanya sebagai mahasiswa ataupun saya sebagai dosen ataupun mungkin seseorang sebagai seorang perawat, itu pasti setiap manusia adalah sehari-harinya adalah terlibat dalam pengambilan keputusan ya, kayak mau makan aja, hari ini mau makan apa, saya mau masak apa, itu kan perlu diambil keputusan ya, mau ke kampus misalnya naik apa, jam berapa, itu perlu pengambilan keputusan. Ya, jadi setiap manusia, setiap orang pasti setiap harinya punya kegiatan mengambil keputusan. Lah, untuk mengambil keputusan tadi itu perlu yang namanya proses berpikir ya, perlu proses berpikir dan proses berpikir antar orang juga pasti akan berbeda-beda ya, walaupun nantinya akan kesimpulannya sama seperti itu. Jadi eh, sehingga kita perlu tahu apa sih yang disebut sebagai berpikir kritis gitu ya. Makanya tadi karena setiap dari kita pasti akan mengambil keputusan dan pada saat mengambil keputusan kita pasti melibatkan atau menggunakan caranya adalah dengan berpikir. Oke, seperti gambar ini di slide ini ada batang korek api, ini bisa disusun jadi berapa bangun. Lah, itu kan proses berpikir gitu ya, menggunakan proses berpikir. Lah, itu harapannya ketika berpikir, berpikirnya dengan cara yang kritis. Ya, oke. Oke, berpikir ini Putri hanya sekilas saja ya, menyampaikan ini aja. Berpikir ini adalah menggunakan pikiran dan mencakup membuat pendapat, membuat keputusan, menarik kesimpulan, dan merefleksikan. Jadi kayak kalian misalnya lagi kuliah, diminta berpendapat sama dosen, kan satu kelas dibagi kelompok-kelompok kecil, ini ada kasus, coba kalian pendapatnya bagaimana. Itu berarti dosen kalian sedang melatih kalian untuk berpikir kritis. Gitu ya. Jadi yang namanya berpikir ini menggunakan pikiran kita untuk apa? Untuk berpendapat, membuat keputusan, menarik kesimpulan dan merefleksikan ya. Lah terus kalau berpikir kritis itu apa? Jadi seseorang individu menginterpretasi dan mengevaluasi informasi untuk membuat penilaian. Oke, benar ora ya keputusan yang aku ambil seperti itu. Terus jadi, lah kalau sebagai perawat, berpikir kritis dalam keperawatan adalah komponen dasar dalam pertanggungjawaban profesional dan kualitas asuhan keperawatan. Ketika misalnya ada pasien, terus berdasarkan data dan pengkajian kita diagnosa misalnya adalah nyeri kronis. Selanjutnya kita melakukan tindakan. Lah kalau tindakan kita salah, itu berarti apa? Nah, kita harus diminta jawabannya. Makanya ketika berpikir dan mengambil keputusan itu harus hati-hati. Lah itu hal seperti tadi bisa dilatih ya, asal bisa dilatih. Terus kemampuan untuk berpikir kritis, menerapkan pengetahuan dan pengalaman, pemecahan masalah dan membuat keputusan merupakan inti dari praktek keperawatan ya. Karena ketika saya menjadi perawat, saya dituntut untuk mengambil keputusan. Lah mengambil keputusan dasarnya apa? Dengan berpikir kritis ya, berdasarkan berpikir kritisnya nanti dilatar belakangi oleh pengetahuan dan pengalaman saya sehingga akhirnya saya mengambil kesimpulan A, B, atau C, ataupun D, gitu ya. Oke, terus berpikir kritis ini adalah proses disiplin, intelektual aktif, dan kemahiran dalam mengkonsep, menerapkan, mensintesa, dan atau mengevaluasi informasi dari hasil pengumpulan atau ditimbulkan dari pengamatan, pengalaman, perenungan, penalaran, atau komunikasi.
yang dapat dipercaya ya. Jadi di dalam berpikir kritis itu ketika ada informasi saya telaah, saya evaluasi informasi tersebut, seperti itu. Terus ada 2 aspek ya dalam berpikir kritis yaitu cognitive skill, kemampuan berpikir dan yang kedua adalah kemampuan intelektual saya untuk menggunakan, skill tadi untuk bertindak. Jadi, ada 2 aspek dalam berpikir kritis, yang pertama adalah cognitive skill, yang kedua adalah kemampuan intelektual saya untuk menggunakan skill tadi, menggunakan cognitive skill untuk, bertindak, seperti itu gitu ya. Terus, walaupun berpikir kritis itu tidak menjamin bahwa, kesimpulan atau keputusan yang kita ambil ini benar ya. Karena, bisa saja mungkin informasi yang kita, terima mungkin, apa ya, tidak betul. Karena dalam mengambil, keputusan kan didasari informasi-informasi sebelumnya gitu ya. Nah ternyata info-infonya itu nggak benar ya, akhirnya bisa saja keputusan yang kita ambil akhirnya, belum tepat, seperti itu. Nah, yang kedua adalah mungkin karena adanya bias bias seseorang dalam, menemukan atau mengevaluasi informasi. Jadi, setiap dari diri kita itu menyadari bahwa, kemungkinan diri kita pun bisa saja keliru ya, atau bisa saja orang lain yang, keliru. Makanya penting banget yang namanya refleksi diri, "Aku kurang apa ya?" Gitu. Kayak misalnya pun dosen, mengevaluasi mahasiswa, ya kita akan nanya dulu, "Kira-kira kamu kurang apa?" Karena biar dia merefleksi diri, "Aku salahnya di mana ya?" Jadi kalau kita lebih ingat kesalahan kita, ya insya Allah besok nggak akan terulang lagi, gitu. Gitu ya. Oke, saya loncat dulu ke, sini ya. Oke. Cara meningkatkan berpikir kritis itu dengan apa sih? Oh, dengan meningkatkan kemampuan membaca secara kritis, kemampuan mendengarkan secara kritis, kemampuan mengamati secara kritis, dan kemampuan menganalisis secara kritis. Jadi, saya lebih berpikir kritisnya lebih itu gimana caranya? Ya dengan membaca, mendengarkan, mengamati, dan menganalisis secara lebih kritis ya. Membaca secara kritis dengan apa? Oh, biasanya nih yang perempuan-perempuan ya, ada materi di-print, terus yang penting itu ditebelin atau di stabilo atau dikasih coretan di lingkari. Nah, itu berarti salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua adalah dengan belajar bersama dengan teman ya. Kalau dengan teman akhirnya jadi sharing informasi, seperti itu. Terus meningkatkan kemampuan mendengarkan secara, kritis. Jadi ketika, dosen sedang mendengarkan, kita dengarkan poin-poin yang, penting ya. Kita dengarkan yang penting atau kata-kata kuncinya. Gitu kita dengarkan. Terus kalau mengamati secara kritis berarti apa? Jadi, mengamati namanya saja mengamati, mengobservasi ya. Jadi kita harus fokus, terus ketika ada gangguan itu, dihilangkan ya. Terus tanya ke diri sendiri, "Apakah aku sudah paham terhadap apa yang sudah aku lihat?" Gitu. Terus selalu melihat di luar, situasi ya. Artinya ketika saya melihat suatu hal A, saya juga melihat, sesuatu di luar hal A. Terus selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan menganalisis dengan apa? Dengan, merinci setiap pertimbangan ya, ketika mengambil keputusan mau A, B, atau C itu diperinci lagi, lebih diperinci itu akan meningkatkan kemampuan kita dalam hal menganalisis. Terus ketika mengambil, keputusan ataupun ketika belajar, konsep penyakit itu belajar pathway-nya, itu otomatis akan meningkatkan, kemampuan kita untuk berpikir, kritis, seperti itu. Oke, selanjutnya masuk ke materi, penting ya, karena materi putih kebagian, jatahnya adalah terkait dengan, clinical judgment, atau clinical, reasoning, skill ya. Oke. Apa sih clinical, judgment ya atau penalaran, klinis ya. Hal yang paling mendasar dari clinical judgment adalah, interpretasi. Interpretasi adalah hal yang dapat dilakukan seorang klinisian atau kalian ya, untuk memperkirakan apa yang sedang terjadi,
berandai-andai, membuat rancangan kemungkinan dan yang lainnya untuk mempermudah jalannya diagnosa. Jadi ibaratnya saya mau mengambil keputusan, dasar hal yang paling mendasar atau hal yang paling penting adalah bagaimana saya menginterpretasikan, ya, menginterpretasikan ketika misalnya nih ada pasien, dia tekanan darahnya 180. Lah, kemampuan saya menginterpretasikan tekanan darah 180 sebagai tekanan darah yang tinggi, normal atau rendah, itu ngaruh ke dalam pengambilan keputusan klinis saya atau dalam clinical judgment atau penalaran klinis. Bisa dipahami ya? Jadi ketika ada data, kalian mau interpretasinya itu benar atau salah, itu akan ngaruh ke langkah selanjutnya. Seperti itu. Apakah akan ngaruh ke berpikir kritisnya kalian atau tidak? Makanya tadi yang penting dalam berpikir kritis adalah pengembangan bagaimana kita mengembangkan apa ya kemampuan untuk menganalisis kenapa 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 gitu. Yang akhirnya kita jadi tahu oh bahwa tekanan darah normal itu adalah 120/80. Ketika itu 180, oh berarti itu tekanan darahnya tinggi. Oke. Untuk penalaran klinis atau clinical reasoning itu menggunakan yang namanya adalah eh, memakai dua pola pemikiran ya atau pola penalaran. Yang pertama adalah pola induktif, yang kedua adalah pola deduktif. Jadi kalau induktif apa? Khusus umum ya, deduktif umum khusus gitu ya. Jadi kalau induktif itu pola pemikirannya bagaimana? Setelah kalian pengkajian kan otomatis muncullah data subjektif dan data objektif gitu ya. Lah nanti di apa sih Putri data subjektif, apa sih data objektif? Jadi data subjektif itu adalah data yang dikatakan oleh pasien. Pasien misalnya mengeluh, aduh nyeri perut gitu ya. Terus kalau data objektif berarti apa yang kita lihat, apa yang kita ukur, apa yang kita observasi. Bisa aja misalnya kita lihat pasien berkeringat. Nah, karena nyerinya dia tadi, pasiennya nyeri, pasiennya berkeringat. Terus selanjutnya bisa aja apa yang kita observasi adalah nadinya pasien cepat ya, nadi normal itu kan 60 sampai 100. Lah ini pada pasien yang nyeri bisa aja sampai di atas 100. Nah, itu berarti dari data-data tadi ya saya nemu data subjektif, data objektif. Selanjutnya adalah kalau pola induktif adalah saya menyimpulkan oh bahwa pasien mengalami diagnosa keperawatan nyeri akut. Mudeng ya. Jadi dari data yang kecil-kecil meritil akhirnya dibuatlah suatu kesimpulan. Itu adalah pola induktif ya. Jadi kalau induktif itu berarti datanya harus lengkap, entah itu dengan wawancara, dengan observasi, dengan pemeriksaan fisik ataupun melihat hasil pemeriksaan penun penunjang, gitu ya. Terus selanjutnya adalah pola deduktif. Kalau pola deduktif itu berarti nggak lihat data satu-satu ya. Jadi pola deduktif itu diawali dari oh ya ini pasiennya sakit nih gitu. Misalnya pasiennya sesek ya sudah berarti diawali dari pola yang sesek tadi pasiennya sesak nafas. Lah dari data yang satu tadi selanjutnya adalah kita membuat hipotesis atau kemungkinan ya membuat hipotesis atau kemungkinan atau apa sih ya, persangkaan gitu. Oh iya, kalau pasiennya misalnya tadi, mengeluh kakinya bengkak, bisa aja yang bermasalah adalah organ jantung, bisa saja yang bermasalah adalah organ ginjal, mudeng ya, atau yang ketiga adalah yang bermasalah adalah organ hepar, gitu ya. Jadi ketika sudah ada data, misalnya, pasien punya penyakit nih, kakinya bengkak. Lah, selanjutnya adalah akan muncul banyak-banyak kemungkinan. Jadi ada data dulu, terus selanjutnya atau kita sudah ngomong bahwa pasien itu punya penyakit loh, gitu. Tapi penyakitnya apa nih? Lah, ini yang perlu kita kaji. Itu berarti dengan pola, deduktif, gitu ya. Jadi dari umum ke, khusus. Oke. Terus selanjutnya faktor yang berpengaruh dalam penalaran klinis ya atau clinical
reasoning. Ada beberapa hal yang berpengaruh. Yang pertama adalah knowledge base, yang kedua memori, yang ketiga adalah representation, yang ketiga adalah yang keempat adalah kualitas perumusan masalah ya. Yang pertama adalah knowledge base atau pengetahuan dasar. Jadi awal mula interpretasi yang kita tahu tentang data tadi itu berkaitan dengan penalaran kita itu nantinya benar atau tidak. Jadi dasar-dasar pengetahuan yang kita miliki itu berpengaruh terhadap penalaran klinis yang akan kita ambil gitu ya, atau interpretasi kita interpretasi-interpretasi yang tadi didasari oleh pengetahuan dan pengalaman yang sedikit akhirnya berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Yang kedua adalah memori atau daya ingat. Jadi ketika kita misalnya mengambil keputusan A atau B, tapi kita sebelumnya udah pernah, karena itu pernah terjadi dulu ya, otomatis kita akan lebih kritis, keputusan yang kita ambil akan lebih tepat. Terus selanjutnya adalah representation. Di sini itu adalah representasi masalah yang dihadapi di dalam pikiran yang biasanya terkait dengan pengetahuannya. Jadi kalau apa sih ya? Kita melihat masalah itu terlalu sederhana atau enggak gitu. Kalau terlalu sederhana ya akhirnya apa? Akhirnya keputusan yang kita ambil ya jadi tidak tepat gitu ya, terlalu menyederhanakan. Jadi harusnya malah dibuat detail. Selanjutnya adalah kualitas perumusan masalah ya. Para ahli menyatakan bahwa 50% masalah dapat diselesaikan apabila tercapai keberhasilan dalam melakukan perumusan masalah. Jadi ketika ada masalah tapi kita cari akarnya, mudah nggak? Ini sebenarnya penyebabnya karena apa sih? Ketika kita sudah tahu, maka klinikal penalaran klinis atau klinikal reasoning ini akan berhasil seperti itu. Oke, selanjutnya adalah langkah-langkah dalam metode ilmiah, ada merumuskan masalah, meninjau keputusan, merumuskan hipotesis, merencanakan desain penelitian, mengumpulkan data, dan menarik kesimpulan. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Jadi gini, ketika misalnya saya jadi perawat, ada masalah adalah misalnya pasiennya pasiennya stroke, ya tidak bisa bergerak, tangannya kaku. Nah, berarti kan ada masalah, masalahnya adalah pasien stroke, tangannya kaku, ya. Terus selanjutnya adalah saya sudah tahu bahwa untuk mengurangi kekakuan secara teori adalah dengan dilakukan ROM, range of motion, jadi atau latihan gerak sendi. Sehingga saya coba terapkan tadi, jajalah jadi teorinya dikasih apa sih terapi latihan gerak sendi, tangannya digerakkan, sebelum digerakkan dikasih kompres hangat dulu ataupun dikasih minyak kayu putih gitu ya, minyak yang hangat-hangat, karena ketika pasiennya kaku, ekstremitasnya kaku, tangannya kaku, kakinya kaku, ketika digerakkan otomatis sakit ya, sehingga berdasarkan teori seperti tadi akhirnya saya lakukan. Nah, lakukan. Terus saya tanya ke pasien, "Gimana, Pak? Sudah gerakan ototnya sudah mulai ada tenaga?" Gitu. Terus pasiennya bilang, "Iya." Terus besoknya ada pasien lagi, kasusnya sama nih, stroke. Saya latih juga latihan gerak sendi. Terus di akhir saya tanya, "Gimana, Pak, rasanya? Kekuatan ototnya seperti kembali atau enggak?" "Tetap." "Tetap." Nah, akhirnya saya merumuskan masalah, oh ternyata tidak semua pasien stroke yang mengalami kelemahan ekstremitas saya lakukan ROM itu pada sembuh lagi, itu enggak semuanya. Sehingga ada masalah di sini. Masalahnya adalah pasien kaku yang akibat stroke, apakah dengan dilakukan ROM bisa mengurangi kakunya atau tidak? Karena saya baru sampel, baru percobaan kedua pasien gitu, sehingga itu rumusan masalah saya. Terus selanjutnya adalah meninjau keputusan. Meninjau keputusan itu artinya saya lihat-lihat teorinya. Apakah memang kalau kekakuan sendi itu hanya dengan ROM atau adakah tindakan yang lain? Ya.
Terus selanjutnya adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara. Jawaban sementara kalian kira-kira lebih cenderung kemana? Apakah ROM atau latihan gerak sendi berpengaruh terhadap kekuatan otot pasien atau tidak? Atau prasangka yang kedua adalah tidak ngaruh nih kayaknya gitu. Ya, ini adalah merumuskan hipotesis atau jawaban sementara atau prasangka atau dugaan kita. Nah, itu adalah hipotesis. Terus selanjutnya adalah merencanakan desain penelitian ketika sudah ada apa sih hipotesis tadi, ternyata ada yang iya, yang ada yang enggak. Misalnya selanjutnya adalah saya merencanakan desain penelitian. Oh, berarti saya perlu melakukan yang namanya pengumpulan data dengan metode yang eksperimen karena saya akan memberikan perlakuan anak sing dilatih ROM, dilatih rentang gerak sendi, ada yang tidak. Gitu ya. Itu menentukan desain. Di situ desain juga detail ya, menentukan sampelnya siapa, ada kriteria inklusi, eksklusi atau tidak, terus nanti observasinya pakai apa, observasi untuk melihat, ininya ya, apa sih, hasilnya, kekuatan otot pasien. Terus selanjutnya mengumpulkan data berarti, saya ke pasien, saya ukur dulu kekuatan ototnya, terus selanjutnya saya kasih ROM, ROM-nya ini bisa saja setiap hari misalnya ya selama 5 minggu, di akhir saya cek lagi kekuatan otot pasien, gitu. Itu mengumpulkan data, itu baru 1 pasien, padahal misalnya pasien kalian, besok ada 8, ya berarti kalian 8 akan seperti itu, akan mendampingi, lansia untuk, eee tadi ya mendampingi, eee, untuk tadi dalam hal pengumpulan, data. Terus yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan ternyata, oh ternyata setelah saya lakukan penelitian pada kelompok, misalnya kelompok eksperimen saya 20, kelompok yang kontrolnya 20, ternyata ngaruh loh kekuatan otot, responden setelah dilatih, ROM gitu. Itu adalah langkah-langkah metode ilmiah. Terus ini tadi sudah ya, apa ya, cara untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dengan membaca, mendengarkan, mengamati, dan menganalisis secara kritis. Oke, ini saya lewati karena tidak termasuk. Oke, mampukah saya menjalankan peran dan fungsi sebagai perawat profesional yang selalu berpikir kritis sebelum mengambil keputusan? Bismillah ya, harus, mampu. Ya, selamat menggunakan cara berpikir kritis dalam kehidupan Anda dan selamat menjadi, calon nurse yang, hebat atau calon perawat yang, hebat, gitu ya. Terima kasih. Untuk akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.